Itu ya, alhamdulillah. Kemudian tentu Bapak Imam Santoso, ya Bapak Dirut kita ini, alhamdulillah beliau ini tadi saya cek sedikit tadi, alhamdulillah ya. Pertama beliau mendorong semua untuk merenovasi masjid. Masya Allah. Ini bukan Bapak Dirutnya aja yang dapat pahala, tapi semua yang ada di sini. Insya Allah, amin. Semua sampai OB-nya, sampai security-nya semua, insya Allah. Karena ini atas nama siapa? Atas nama jamaah, atas nama kebersamaan PT apa? Jasa Tirta Dua. Jadi saya tadi dipantau bisikin saya yang takut salah saya. Kalau dulu kan otoritas Jatiluhur ya kan? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kemudian selain buat ini, beliau juga membuat yang namanya Gedung Serbaguna Gelora ya. Nah ini jadi insya Allah beliau bisikan sama saya, nanti manfaat dari masjid ini kalau ada nikahan ya, bukan antum yang mau nikah lagi, mau nikah lagi bukan boleh, ada. Ini bukan buat yang mau nikah, ini udah mau daftar aja. Buat yang nanti mau menikah, ijab kabulnya di sini, insya Allah walimahnya di Gelora gitu kan ya, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian tentu di sini ada Ibu Ivi Widya Stuti, ya, alhamdulillah Ibu keuangan, SDM, manajemen resiko, semuanya Bu ya, Ibu ini. Abang Bu ini bercanda pagi-pagi ya, Bapak ya. Kemudian Bapak Anton, Madiono, Direktur Operasi dan Pemeliharaan itu kemarin itu saya nginep di sini kan di malam, di belakangnya ada monyet-monyet. Alhamdulillah. Jadi anak-anak saya kayak di Mali gitu suasananya. Iya enak benar ya di sini, alhamdulillah. Jangan benar. Bapak Didik ya, Bapak Didik Permadi, Direktur Pengembangan Usaha, alhamdulillah. Jajaran POD semuanya, Pak Dadan, Kang Dadan ya, alhamdulillah juga semua. Tentu karyawan-karyawati ya dari Perum Jasa Tirta Dua ini, BSI, alhamdulillah ini dari BSI, adik-adik, anak-anak yatim dan semuanya insya Allah ya, semua jemaah rahimahullah, insya Allah berkah hari ini. Nah ini yang susah dan saya berikan jemaah. Habis itu, tadi kan tema bersyukur. Sebelum bersyukur, saya mau cerita dulu nih. Air ini sebagai orang yang kemudian bergelut dalam pengelolaan pemanfaatan air, saya ingin kasih sedikit gambaran. Ada ayat begini. Awalam yaralladzina kafaru an samawati wal ardh kanata raqabun fafatahnakum wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy. Afala ya'lamun. Apa kita terjemahin? Katanya, habis saya baru dikasih kuncinya, padahal udah 15 tahun dari ketua DPR, kuncinya baru hari ini disuruh terjemahin lagi. Baik, gini. Jadi ini sebuah ayat yang menegaskan tentang konsep penciptaan universe, tentang konsep penciptaan jagat raya yang sekarang sudah tidak lagi dari universe. Kenapa? Karena 10 atau 15 tahun yang lalu para saintis itu sudah sepakat bahwa jagat raya ini tidak bisa disebut universe, tapi apa? Multiverse. Nah ini ayat sains yang mendadak set Big Bang. Ayatnya dulu, apa konsep Big Bang dulu yang ditemukan? Nah, tentu ayat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini sudah 15 tahun yang lalu, betul nggak? Penemuan Big Bang itu teori
Big Bang-nya Einstein aja baru berapa tahun? Nah, ya kan? Jadi gini, Big Bang itu konsepnya itu universe atau multiverse ini itu dipahami oleh para saintis dari ketiadaan, kemudian terjadi ledakan yang besar. Ya. Kemudian ledakan besar itulah yang menciptakan yang terjadi akhirnya ada nebula-nebula. Salah satunya Eagle Nebula. Nebula-nebula ini pecah lagi, menjadi apa? Galaksi-galaksi. Jadi ada apa? Galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Ada di sebelah kita galaksi apa tetangga? Nebula. Wah, ini biar sains dulu, biar dulu ya. Ada tetangga kita. Galaksi meledak lagi jadi apa? Planet, betul nggak? Planet-planet yang kemudian kita lihat ada banyak sekali bintang-bintang. Wah, pokoknya udah jagat raya itu kalau kita Allahu Akbar, itu Allah Akbar, Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari apa yang antum semua bisa bayangkan. Ciptaannya saja, multiverse tadi itu tidak bisa dibayangkan besarnya, betul nggak? Dan multiverse itu, kenapa disebut multiverse? Karena mereka memahami ada di langit ini ada semacam black hole yang sebetulnya ini masuk ke langit yang lain. Dan kita di Al-Quran juga sudah menyatakan bahwa langit ada apa? Samawat, ada 7 lapis langit. Tuh. Nah, balik ke ayat tadi. Awal yawalladzina kafaru. Apa mereka nggak tahu? Mereka orang-orang yang nggak yakin, orang-orang yang kafir, yang mereka nggak mau dengar yang namanya kebenaran Quran. Apa mereka nggak tahu bahwa sesungguhnya yang namanya jagat raya ini dari satu padu yang kemudian dipisahkan. Kanata rotokun fafatahna dipecah, dipisahkan dari semuanya, dan kemudian ini yang saya garis bawahi. Apa? Kullu syai'. Pertamanya disebutkan dulu apa? Disebutkan waja'alna minal ma'i, dan kita ciptakan, kami ciptakan dari air, minal ma'i kullu syai', dan dihidupkan semuanya dari air. Afala yu'minun, apakah dia kemudian tidak meyakininya? Nah, jadi kehidupan itu berasal dari apa? Air. Dari apa? Air. Oke. Satu. Yang kedua misalnya gini. Kalau kita makan, ya ibu, ini ibu-ibu atau teteh-teteh, ini teteh-teteh semua kelihatannya. Iya, ini nggak ada ibu-ibunya, Pak ya. Kelihatan ini. 19 tahun ya. 21 tahun ya kelihatan. Tapi saya nggak pakai kacamata. Putrinya bu, jangan kegeeran dulu. Putrinya 19 tahun kan? Baik. Nah, balik lagi. Air. Kalau kita makan, ada dalam surah Al-Asr sebelum ini. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Ada apa? Yang zur, bukan hanya melihat, tapi apa yang zur itu memahami, melihat dengan mata batin. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaknya manusia itu perhatiin makanannya. Coba perhatiin. Kenapa? Karena prosesnya. Anasobat lalu asobat. Kami turunkan air dari langit. Tuma takoknal ardu takok. Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau bumi nggak dibelah, bagaimana fa'ambatna fiha habba, bagaimana yang namanya biji itu bisa tumbuh? Wa inna waqaba, ditumbuhkan kebun-kebun. Wa zaitun wa nahar, ditumbuhkan yang namanya zaitun, kurma, buah-buahan yang lain. Wa fakihatan wa abba, sayur-sayuran, buah-buahan.
Maja'alakum li an'amikum, itu untuk kesenanganmu, kata Allah. Untuk makananmu, untuk kesenanganmu, untuk makanan ternakmu. Nah, kalau kita lihat ini betapa air ini menjadi sangat penting, ya kan? Makanya saya cemburu sebetulnya. Saya dari awal nengah, saya cemburu kenapa? Saya lihat anak semua ini lucu semua, orang-orang yang terpilih. Apalagi kemarin diceritakan apa? Pak Ustaz, ini bendungan ini itu mengairi, memberikan manfaat kepada itu yang namanya Bekasi, Jakarta, semua daerah-daerah sekitar sampai ujung sana. Saya berpikir, Allahu Akbar. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Tahu apa artinya? Barang siapa yang memberikan, yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Dengan air yang kemudian dialirkan, sebuah keluarga melakukan kebaikan, dia melakukan ibadah, dia melakukan wudu, dia minum, dari minumnya dia sehat, dia kerja, dia dapat nafkah, dia kasih sama anak-anaknya, sebuah perusahaan, dan kemudian dengan airnya, kemudian mereka memberikan manfaat. Allahu Akbar, berapa banyak pahala yang antum semua dapatkan dari bagaimana diberikan amanah mengelola air ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi paham nggak? Ngerti nggak? Bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya sebuah kunci kendaraan kita ke surga. Betul nggak? Allahu Akbar, betapa cemburu. Ketika saya duduk, saya lihat, saya dengar, ya Rob, kalau mau bikin pahala tuh nggak jauh-jauh. Amanah aja di dalam pekerjaan ini, Allahu Akbar. Amanah saja dalam pekerjaan ini, dan berapa banyak pahala yang antum semua dapatkan. Tapi syaratnya, jika pekerjaan ini diniatkan memang untuk ibadah. Untuk apa? Ibadah. Kalau enggak lepas. Tadi yang menjemput saya siapa? Pak Jogi sama Pak. Siapa yang kita sebut disabilitas itu? Pak Dede. Saya duduk dengan beliau. Dari mana antum? Dari Aceh. Wah, Pak Aceh. Pernah nyantri, pernah di pesantren tasawuf lagi dia. Oh, alhamdulillah kalau begitu saya langsung senyum. Kenapa? Untuk orang-orang tasawuf, cara berpikir itu lah dengan orang-orang pada umumnya. Apa? Bahwa sesungguhnya pertanyaannya sejak kapan